Halo semua, kami dari kelompok 11 dan sekarang kami sedang berada di salah satu rumah makan gudeg otentik nih di Surabaya. Ya, namanya adalah Warung Gudeg Putu Giel. Gudeg merupakan hidangan khas Yogyakarta yang berbahan dasar nangka muda yang dimasak lama dengan santan, gula jawa, daun salam, lengkuas, dan ditutup dengan daun jati hingga berwarna coklat bercita rasa manis dan bumbunya meresap. Sajian ini dilengkapi dengan krecek pedas dari kulit sapi dan kacang tolo, opor ayam bersantan, telur pindang yang dimasak bersama gudeg, serta areh kental dari santan pekat. Teknik memasaknya menggunakan metode slow cooking, di mana gudeg dimasak berjam-jam hingga lembut. Krecek dengan sambal santan, opor direbus dengan santan berbumbu, telur dipindang hingga coklat, dan areh dimasak sampai kental. Penyajiannya dilakukan dengan menata gudeg dan nasi, lalu menambahkan opor ayam, krecek, telur pindang, serta siraman areh yang gurih. Secara filosofi, nama gudeg berasal dari hangudeg, yang berarti mengaduk, melambangkan prosesnya yang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Guys, kita bakalan coba nge-compare gudeg yang pernah kita bikin sama gudeg yang kita lagi makan kali ini nih di warung gudeg Butugio. Anyway, warung gudeg Butugio ini punya rating 4,9 di Maps tahu. Jadi rasanya ya pasti no kaleng-kaleng lah. Kalau rasa ya, kalau versi kami itu tuh cuma manis aja gitu. Entah dari gudegnya juga pelengkapnya kayak sambal krecek, opor, terus areh, terus gudeg nangkanya itu sendiri itu tuh cuma manis aja. Cuman kalau di warung Butugio ini rasanya itu legit manisnya, tapi selain legit itu juga ada gurihnya. Pelengkapnya itu juga sama legitnya dengan gudegnya gitu loh. Kalau dari tekstur ya, jujur li nangka di gudeg kita itu masih berserat. Terus sambal krecek yang kita buat juga itu masih apa ya? Jadi tuh dia masih terlalu chewy, jadi belum terlalu matang. Sedangkan gudeg warung lembut parah, literally melt itu kalau digigit, tanpa digigit pun itu udah meleleh. Kebayang nggak sih itu berapa lama gitu dimasak? Nah dari aromanya nih, kalau yang kita buat aromanya itu rempah banget. Yang kecium tuh paling apa? Laos ya, laos gula merah yang jadi karamel tuh baunya tuh enak banget. Cuman kalau yang di Butugio ini jujur nih aku belum nemu baunya, tapi bau dari gula yang terkaramelisasi ini tuh udah kecium sih, cuman nggak senonjol ataupun senendang dari yang kita bikin gitu. Dari tampilan ya, gudeg yang aku bikin nih sama teman aku warnanya tuh masih ya gimana ya, pucat gitu, udah pucat nggak merah ya kan. Aduh gimana ya, looksnya kurang pokoknya. Nah kalau punyanya Butugio nih, jangan ditanya guys, warnanya tuh coklat tua, glossy, kelihatan lebih pekat terus matang. Warna merah dari masak yang lama pakai daun jati tuh benar-benar kelihatan guys gitu. Jadi dia lebih menarik gitu dilihat, kreceknya, opornya, arehnya, warnanya mantap. Nah nih yang terakhir nih, pasti kalian bertanya-tanya ya kan, porsinya berapa, gimana harganya gimana. Kalau punya Butugio nih, porsinya itu banyak. Ini kami beli satu aja itu kenyang kita makan itu. Terus harganya ya so-so lah buat gudeg yang emang butuh effort gitu loh kalau masak. Jadi ya oke gitu, masih affordable, worth it di kantong. Kalian tahu nggak sih guys, warung gudeg di Jogja itu kebanyakan pemegangnya dari generasi ke generasi. Bahkan mereka ada yang pakai resep dari keluarga mereka sendiri, ada yang masih pakai panci tanah liat atau kendil, kemudian juga ada yang masih menggunakan kayu bakar pada proses pemasakannya. Jadi nilai tradisinya itu tuh kuat banget. Kayak mereka tuh berusaha untuk menjaga warisan kuliner dari nenek moyang mereka. Terus kalau secara sosial itu gudeg itu sering banget jadi menu wajib kalau ada acara keluarga, kayak syukuran ataupun kumpul-kumpul lah. Ternyata gudeg itu udah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Kenapa? Karena dulu banyak banget pohon nangka dan kelapa itu tumbuh di mana-mana. Jadi masyarakat coba untuk mengolah nangka muda itu yang dimasak lama banget pakai santan dan gula merah. Maka jadilah gudeg. Dari situ makanan ini berkembang sampai akhirnya itu jadi sebuah ikon dari kota Jogja itu sendiri. Manis dari gudeg itu ternyata ada filosofinya tahu guys. Katanya gula merah yang manis itu menggambarkan karakter orang Jawa yang halus, lembut, suka harmoni,
dan juga nggak suka membuat konflik. Bahkan proses yang lama banget dalam proses memasak. Gudeg ini juga melambangkan ketelatenan dan kesabaran dari budaya Jawa. Anyways, kalian pernah gak sih denger yang namanya tuh gudeg Solo? Terus kalian pasti bertanya-tanya, apa sih bedanya gudeg Solo sama gudeg Jogja gitu? Nah, jadi biar nggak kalian bingung, gudeg itu sebenarnya ada dua aliran besar guys. Nah, yang pertama ini dari pendirinya atau gudeg di Jogja, ya kan? Gudeg di Jogja ini itu rasanya lebih manis, strong. Terus warnanya tuh coklat gelap merah dari pemasakan yang dipakein daun jati gitu. Itu tuh udah masaknya slow cooking terus dipakein daun jati. Itu tuh yang nyebabin warna merah coklat gelap. Terus penggunaan gula merahnya itu yang meresap sampai ke dalam nangkanya, itu yang membuat warnanya tuh jadi coklat gelap. Terus biasanya tuh juga kering, nggak ada kuahnya atau susut. Aromanya tuh juga lebih pekat. Terus cocok banget buat orang yang suka manis, yang tapi manisnya tuh bukan manis yang cuma digigit tapi yang creamy gitu, kayak kalian makan coklat yang manis tuh. Terus kalau gudeg Solo ini ya ini lebih berkuah, warnanya tuh juga lebih terang, manisnya nggak seintens dari gudeg Jogja yang memang dia pakai gula merah tuh yang banyak banget tuh. Terus teksturnya ini juga lebih juicy ataupun lebih berserat ya, nggak se-creamy dari gudeg Jogja. Jadi dari video ini kami belajar untuk menjelaskan makanan dengan lebih jelas dan percaya diri. Dan untuk kedepannya kami ingin membuat tampilan video lebih menarik dan lebih rapi. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.